Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di malam menjelang peringatan Natal tahun 2021. Dimanapun Anda berada saat ini, kami segenap penatua, pendeta dan juga vikaris selalu berharap Bapak Ibu dan saudara dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam Natal bagi gereja-gereja adalah malam penuh sukacita dan membahagiakan. Malam yang penuh makna. Lahirnya bayi Yesus Sang Juru Selamat yang akan diperingati esok oleh seluruh gereja telah memberi harapan besar bagi umat yang percaya. Karena melalui bayi Yesus yang lahir, janji keselamatan manusia dari dosa telah dikenapi. Kedatangan Yesus ke dunia telah mengubahkan masa depan kehidupan manusia yang mengarah kepada kegelapan dan kebinasaan, masuk ke dalam terang yang ajaib seperti diberitakan dalam Alkitab, yaitu diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10 yang berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berangkat dari dasar pengharapan serupa itu, maka pada malam menjelang peringatan Natal tahun 2021 ini, bersama segenap jemaat Gereja Kristen Pasundan, apa yang menjadi sukacita atas pengharapan yang sudah dimiliki, dimuarakan pada suatu tema, yaitu Yesus terang semua bangsa. Bapak Ibu dan juga saudari-saudari yang diberkati Tuhan, di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi, malam menjelang peringatan Natal kali ini kita laksanakan tidak bertemu secara fisik di ruang gereja, melainkan dengan layanan virtual sebagaimana kita ikuti pada malam hari ini. Namun kami berharap dan kami percaya rasa syukur dan sukacita kita takkan terkurangi, karena kesukacitaan yang kita syukuri saat ini bukan sukacita yang berasal dari sebuah pesta, melainkan sukacita akan kepastian masa depan kita yang telah dikenapi dalam kelahiran Yesus Kristus. Dan untuk menggali lebih dalam makna malam menjelang Natal kali ini, telah hadir bersama saya para gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Aam Ramalan Sairun dan juga Vikaris Estetika Noron yang akan menjelaskan bagi kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Vikaris, Bapak Ibu dan juga saudara. Sebelum Bapak Pendeta dan Ibu Vikaris menjelaskan makna malam menjelang Natal, mari kita bersama-sama mendengarkan pujian dari Kidung Jemaat 96. Dengan beritanya, di malam sunyi bergema,
Engkaulah Allah damai sejahtera kami. Bahkan namamu akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sejahtera bagi dunia telah datang. Bapak Pendeta dan juga Ibu Vikaris, semua jemaat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi, walaupun tahun ini tidak mengikuti kegiatan Natal bersama di ruangan gereja karena masih dalam situasi pandemi, tentu tidak ingin dan harus kehilangan momen sukacita malam menjelang Natal yang penuh makna ini. Karena itu, kiranya Bapak Pendeta dan juga Ibu Vikaris melalui perbincangan kita saat ini dapat menjelaskan berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, Yesus terang semua bangsa, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6, dan barangkali juga bisa memberikan pesan-pesan bagi jemaat yang mengikuti perbincangan kita dari rumah masing-masing. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Pendeta terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ibu Penatua, Ibu Sinta. Betul yang dikatakan oleh Ibu tadi, walaupun tahun ini di malam menjelang Natal kita tidak mengadakan kegiatan bersama di ruangan gereja, tapi kita masih bisa bersatu dalam perenungan malam Natal saat ini. Dan tentu kita tidak harus kehilangan rasa syukur dan sukacita malam menjelang Natal ini. Karena itu nanti saya dan Ibu Vikaris akan secara khusus menyampaikan hal-hal apa dan pesan-pesan apa saja yang bermakna bagi kita dalam mengisi dan merenungkan malam menjelang Natal ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Ibu Vikaris nanti bisa memimpin doa terlebih dahulu untuk kita dan semua jemaat yang mengikuti obrolan kita di rumah masing-masing. Silakan Ibu Vikaris. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan juga Bu Sinta. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelumnya kita bersama-sama akan menghantar lebih dulu sebelum kita bersatu dalam doa. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 94. Bintang di langit
Bapak dan juga Ibu, serta jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, memaknai malam Natal pada saat ini menjadi momen di mana kami pun kembali betul-betul memaknai setiap momen dengan sangat berharga. Biarlah ya Tuhan, ketika pada malam hari ini sekalipun raga kami tidak bersama-sama bersatu, sekalipun tubuh kami pun tidak bersama-sama di dalam gedung gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kesukacitaan, kegembiraan, dan juga kebahagiaan akan kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang sudah bersama-sama dengan kami pun bisa tetap kami nikmati dan kami rasakan bersama. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini pun ketika kami bersama-sama kembali memaknai setiap momen-momen penting dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami betul-betul mengingat segala sesuatunya dengan penuh kesyahduan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menghadirkan kesukacitaan bagi kami, dan Tuhan yang tetap terus mengingatkan kami akan setiap makna-makna luar biasa, terkhusus ketika kami memaknai kelahiran Yesus sebagai Juru Selamat kami. Biarlah Tuhan, kegiatan kami pada malam hari ini pun juga Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang juga tetap terus menyertai setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dan juga kegiatan persekutuan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Vikaris Estetika atas doanya. Baik Bapak Ibu dan semua jemaat yang ada di kediaman masing-masing, karena saya di sini bersama Ibu Vikaris, maka pembicaraan terkait tema Yesus terang semua bangsa yang terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Dan pesan-pesan bagi jemaat akan saya bagi dua ya. Yang pertama, saya nanti ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mendengar bagaimana umat Perjanjian Lama atau PL memaknai kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus dalam kehidupan iman mereka. Dan nanti Ibu Vikaris ya, akan melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana umat Perjanjian Baru memaknai kedatangan Mesias atau Tuhan Yesus dalam kehidupan iman mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang Kristen, sebagian besar umat Kristiani merayakan Natal ya, hari ini. Apa biasanya yang kita cari dalam peringatan itu? Apakah yang kita cari adalah hanya sekedar merayakan Natal, kelahiran Yesus sang bayi, atau sang Mesias yang membawa pengharapan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau dilihat dari Perjanjian Lama, ada banyak pemberitaan tentang Tuhan Yesus atau Mesias. Tapi saya tidak akan membicarakan semua bagian Perjanjian Lama, melainkan cukup tadi yang ada di dalam tema, yaitu Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6 itu ada dalam konteks bacaan Alkitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan Yesaya pasal 9 ayat 7 yang diberi judul dalam perikopnya Kelahiran Raja Damai. Nah, Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 7 berkonteks kehidupan Yehuda atau kerajaan Yehuda yang waktu itu tengah dilanda ketakutan terhadap ancaman kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara, saudara mereka. Kita tahu kan, Yehuda adalah kerajaan Israel yang ada di selatan. Nah, sementara Raja Yehuda yang bernama Ahaz waktu itu telah mengambil keputusan yang salah, yaitu ketika menghadapi serangan Aram dan Israel Utara, Ahaz, Raja Yehuda, meminta pertolongan kepada Asyur atau kerajaan Asyur dan bukan kepada Tuhan. Harusnya mereka minta pertolongan itu kepada Tuhan. Nah, Yehuda adalah bangsa yang akhirnya berjalan dalam kegelapan karena dipimpin oleh Raja Ahaz yang tidak takut akan Tuhan.
Nah, saudara, dalam konteks seperti itu Allah menjanjikan Mesias. Ia akan membawa pengharapan bagi umatnya. Kedatangan Mesias membuka babak baru dalam kehidupan umatnya. Manusia yang dikuasai kegelapan dosa, tadi bangsa Yehuda yang dibawa oleh pemimpin yang sesat, Raja Ahaz, kini akan melihat terang yang besar yang mengenyahkan kegelapan. Kedatangan Mesias mengubah kedukaan yang mencekam menjadi sukacita besar. Mesias membuat manusia lepas dari belenggu dosa yang menindas dan memberikan damai sejahtera yang mampu mengenyahkan perang dan perseteruan. Tadi bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Janji Mesias ini telah digenapi, diyakini saat ini melalui kelahiran Yesus. Nah, kalau kita cermati dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, ada dua hal penting yang dikatakan Yesaya mengenai Mesias atau Tuhan Yesus. Di sana dikatakan bahwa Dia adalah manusia sejati dan Allah sejati. Mesias adalah manusia sejati sesuai perkataannya tadi di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, seorang anak telah lahir. Kemudian Mesias adalah Allah sejati, nampak dari 4 nama ilahi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, berangkat dari apa yang kita simak tadi, apa makna kedatangan Mesias bagi dunia ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bagi umat yang menerima berita mesianis dari Nabi Yesaya tadi, kedatangan Mesias berarti datangnya terang besar bagi bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Pada waktu itu, tadi bangsa Israel sedang berada di ambang kehancuran karena mereka di bawah penaklukan kerajaan Asyur sebagai akibat dari dosa mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Alkitab sering memakai kata kegelapan untuk melambangkan kejahatan dosa, kejahatan hukuman, kesukaran, ketidakpastian, dan kematian. Sebaliknya, Alkitab juga sering memakai kata terang sebagai lambang kehidupan kekal, sebagai lambang keselamatan, sebagai lambang pengampunan, sebagai lambang sukacita, kebenaran, dan segala sesuatu yang baik. Inilah yang dianugerahkan Tuhan. Atasnya tadi disebutkan terang telah bersinar. Terang adalah keselamatan sempurna dari Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi seluruh umat manusia telah berdosa dan berada di bawah kuasa dosa. Dan itu hanya akan membawa kita kepada kematian dan penghukuman kekal. Kini keselamatan sejati telah diberikan kepada kita di dalam diri Mesias. Allah telah melakukan tindakan penyelamatan yang konkret dalam diri Yesus atau Mesias tadi. Allah telah melenyapkan kegelapan dan menggantikannya dengan terang yang ajaib. Siapa terang ajaib itu tadi sudah disebutkan, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil nanti akan mungkin diuraikan lebih jauh oleh Vikaris Ibu Estetika, pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayat 12. Nah, dalam Injil ini Yesus sedang menegaskan otoritas keilahiannya sekaligus tindakan penyelamatannya bagi umat manusia. Jadi Yesus adalah sumber terang itu sendiri. Dia yang memberikan terang karena ia telah mengalahkan kegelapan melalui kematian dan kebangkitannya. Di dalam Yohanes 1 ayat 4-5, ia pernah berfirman, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus sekali lagi adalah terang. Yesus sebagai terang adalah hadiah terindah dari sorga bagi umat manusia. Karena di dalam Dia tidak ada lagi kegelapan, melainkan ada terang, pengharapan dan kehidupan yang kekal. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan malam ini, di mana kita sedang menyongsong Natal, Natal bagi kita bukan perayaan ulang tahun Yesus sebenarnya, melainkan kedatangan Yesus ke dunia yang memberikan pengharapan kepada manusia berdosa. Nah, Bapak Ibu, jika Yesus sudah lahir di 2021 tahun yang lalu, mengapa sekarang masih ada orang yang hidup tanpa pengharapan dan damai? Bukankah Sang Raja Damai itu telah datang? Betul, Sang Raja Damai telah datang. Tapi itulah tugas kita kalau sampai saat ini orang masih ada yang tidak memiliki pengharapan. Tugas kita untuk memperkenalkan Yesus Sang Raja Damai itu. Dan momen Natal adalah salah satu kesempatan yang dapat kita pakai. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin nanti Ibu Pikaris akan melanjutkan ya. Silahkan Bu Este. Oke, makasih Pak, makasih juga Bu Sinta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik ya kalau kita bicara soal kelahiran Yesus gitu ya. Apalagi ketika kita bicara soal malam Natal, ini momennya beda daripada biasanya. Karena ketika biasanya kita malam Natal gitu ya Pak ya, pengennya kan ibadah gitu ya. Tapi hari ini kita memaknai sesuatu yang lain. Seperti apa yang tadi Bapak udah bilang gitu ya, sebagai orang percaya, kita sering nih memperingati sekaligus merayakan Natal itu menjadi sesuatu kebiasaan. Dan bahkan ini menjadi sebuah tradisi yang bahkan sudah menjadi sesuatu yang mendunia. Akan tetapi hari ini saya mau mengajak bahwa ternyata perayaan Natal atau malam Natal ini bukan bicara sekedar tradisi saja, bukan bicara soal tradisi yang mendunia, tapi bagaimana kita juga berbicara mengenai karya keselamatan. Yang tadi kalau Pak Pendeta udah singgung gitu ya, bahwa akan ada terang yang hadir dan membawa setiap orang yang berada dari kegelapan itu kepada sebuah terang yang abadi, terang yang sejati tadi. Maka pada hari ini juga saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk kembali melihat pemaknaan karya keselamatan Allah yang memang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru ya Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ke-25, ini sangat jelas bahwa pada bagian ini bercerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Memang secara jelas dan gamblang. Kalau pada waktu itu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Tapi ternyata dia sudah mengandung seorang anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Awalnya, pada saat itu Yusuf merasa bahwa dia nggak terima gitu ya. Kalau kita baca teksnya Bapak Ibu ya, Yusuf itu nggak terima ketika dia bertunangan dengan Maria kok, tapi malah dia mengandung seseorang anak yang bukan daripada dirinya gitu ya. Dan pada saat itu Yusuf merasa bahwa sepertinya ada hal yang mungkin saya nggak bisa terima ketika hal itu terjadi. Tapi menariknya Bapak Ibu, Yusuf pun merasa bahwa ada sesuatu yang lain dari sudut pandang yang berbeda. Dan ini yang nampak sekali dalam perjanjian baru. Bahwa pada saat itu ketika seorang Maria mengandung anak dari Roh Kudus, dia merasa dan dia akhirnya berpikir bahwa itu semua ternyata adalah sebuah kedaulatan Allah yang memang sudah menjadi bagian dari rancangan Allah gitu ya. Dan itu memang sudah tidak bisa dipungkiri lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara lagi, Allah menjanjikan seorang Mesias. Dalam perjanjian lama tadi Bapak sudah menjelaskan gitu ya, bahwa Allah pun menjanjikan seorang Mesias. Tapi dalam perjanjian baru juga dengan sangat jelas, Allah juga menjanjikan seorang Mesias gitu ya. Apa sih maksudnya? Bahwa kelahiran Yesus Kristus merupakan inisiatif Allah. Ketika pada perjanjian lama konteksnya adalah membawa bangsa yang
berasal dari gelap kepada terang. Tapi dalam perjanjian baru, kelahiran Yesus dimaknai sebagai sebuah inisiatif Allah untuk membawa segala umat manusia ini lebih dekat dengan Allah, lebih dekat. Maka inisiatif Allah yaitu untuk memasuki dunia dan menjangkau setiap umat manusia. Maka kalau kita lihat dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, Bapak Ibu, dikatakan demikian. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini menarik Bapak Ibu, kenapa sampai pada akhirnya Matius mengungkapkan hal demikian? Artinya kelahiran Yesus Kristus bukan hanya sekedar sebuah kelahiran bayi biasa, tapi ini menunjukkan bahwa ternyata keberadaan Yesus, kelahiran bayi Yesus pada saat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan sangat krusial. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar menjadi manusia yang terpisah, tapi kehadiran Yesus dan kedatangan Yesus pada saat itu ke dunia menjadi sebuah momen bahwa ada seorang manusia yang bukan lagi terpisah dari seluruh umat manusia, tetapi memang sebuah pribadi yang hidup bersama dengan umat manusia. Maka dikatakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus Kristus itu menjadi momen di mana akan ada seorang pribadi yang datang dan dia pun tidak terpisah dengan kita sebagai anak-anak manusia. Tapi dia menjadi orang yang bersatu dengan kita, berjalan bersama dengan kita, dan bahkan dia pun selalu menyertai kita sebagai umatnya. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu, khususnya Matius, kelahiran Yesus di dunia memberikan sebuah terang. Maka kalau kita lihat narasi-narasi yang juga muncul, kelahiran Yesus Kristus itu ditandai dengan adanya sebuah bintang yang bersinar di atas wilayah Yerusalem. Dan ketika bintang itu bercahaya, ada orang-orang Majus dari timur yang mengikuti bintang itu sampai ke kota Bethlehem, yaitu di mana pada akhirnya itu menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus yang kita anggap sebagai juru selamat kita. Bintang terang itu yang pada saat ini kita sebut sebagai bintang Bethlehem. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu ya, apa sih makna kedatangan Yesus ketika kita bicara soal kelahiran Yesus dalam perjanjian baru? Kalau tadi kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Yesus diibaratkan sebagai sebuah atau seseorang manusia yang datang untuk menjangkau umat manusia. Dan itu membangun sebuah kedekatan intim kepada seluruh umat manusia. Maka kalau kita bisa lihat yaitu kedatangan Yesus ke dunia merupakan sebuah kerendahan hati Allah, yaitu di mana dia menjelma sebagai manusia. Dia berusaha untuk dekat, lebih dekat lagi kepada manusia. Dan kedatangannya pada saat itu pun dimaknai sebagai titik awal misi Kristus dalam dunia, yaitu untuk menyelamatkan umat dari dosa. Berikutnya Bapak Ibu, keberadaan Yesus dan juga kelahiran Yesus di tengah-tengah kita adalah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Apa maksudnya gitu ya? Kalau tadi Pak AA menggunakan istilah Allah sejati dan manusia sejati, lalu saya menggunakan istilah Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna. Apa maksudnya? Ketika kita bicara Allah sebagai manusia, ia mati, dan sebagai Allah ia menjadikan kematiannya itu sebagai pembayaran akan dosa-dosa seluruh umat manusia. Kalau kita bilang secara manusia sempurna, betul dia lahir sebagai manusia. Tapi ketika kita bicara soal keilahiannya, maka dia pun menjadikan dirinya yang adalah seorang manusia itu rela mati demi melakukan pembayaran akan dosa-dosa seluruh umat manusia. Maka saya mengungkapkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia diungkapkan sebagai kedatangan seorang juru selamat sejati. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal perayaan Natal atau malam Natal dan lain sebagainya, ini bicara soal sesuatu yang sangat dinamis gitu ya, sesuatu yang disesuaikan dengan keberadaan umat manusia pada saat itu. Tapi ketika kita bicara soal Natal atau malam Natal, kecenderungan kita adalah kita hanya melihat sebuah kemewahan yang besar. Kita hanya melihat sesuatu dengan sebuah hal yang mewah, sesuatu yang besar. Maka ketika mungkin gereja memutuskan untuk nggak beribadah itu menjadi momen yang sangat menyedihkan gitu ya, karena
Kok kita nggak bisa ke gereja, kok kita nggak bisa beribadah? Karena konsep kita adalah berpikir bahwa malam Natal atau Natal adalah sesuatu yang besar, di mana kita harus kumpul, kita harus sama-sama ketawa dan lain sebagainya. Tapi malam Natal kali ini kita mau diajak dengan sisi yang lain. Sejatinya kebesaran Natal ini bukan hanya di dalam Alkitab digambarkan dengan sebuah perayaan yang mewah, gitu ya. Kalau dalam Alkitab ini Natal ini bukan sebuah gambaran yang mewah, besar dan lain sebagainya. Tapi momen Natal atau momen kelahiran Yesus Kristus menjadi sebuah kerelaan Sang Juru Selamat untuk bertemu kepada umat manusia. Meskipun pada kenyataannya banyak juga manusia yang berusaha untuk menolak kehadiran Tuhan Yesus. Tapi pada hari ini mungkin Pak Pendeta, Bu Penatua dan juga saya juga secara pribadi mau mengingatkan dan juga mengajak kita sekalian bahwa bagaimana momen Natal pun harus menjadi momen di mana kita kembali berintrospeksi diri. Apakah kita harus memaknainya dengan sebuah kemewahan? Apakah kita harus memaknainya dengan sebuah hal yang besar? Atau justru momen malam Natal kali ini dimaknai dengan sebuah kesyahduan, mengingatkan kembali panggilan kita sebagai orang percaya. Ini bukan lagi-lagi bukan soal tradisi yang terus-menerus kita lakukan, tapi ini bicara soal bagaimana kembali bersama. Apakah kita sudah menghadirkan sukacita? Apakah kita sudah menghadirkan kedamaian? Apakah kita sudah menghadirkan kesukaan? Apakah kita juga sudah menghadirkan kegembiraan? Sama halnya seperti Yesus yang juga sudah lahir. Jadi pada saat ini, marilah kita juga bersama-sama menikmati malam Natal. Itu bukan hanya dengan sebuah pesta yang megah, bukan dengan sebuah acara yang mewah atau sebuah hal yang besar, tapi dengan sebuah kesyahduan, yaitu di mana kita menerima kehadirannya sebagai bintang yang menyala, yang membawa kehidupan kita lebih bercahaya, dan pada akhirnya terus memanggil kita untuk melakukan tugas panggilan kita di dunia. Maka marilah menikmati kesyahduan malam pada saat ini dengan menerima kehadirannya di dalam kehidupan kita, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan. Karena Dia ada terang yang sejati, terang yang abadi, yang akan selalu membawa kehidupan kita jauh lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya. Puji Tuhan, melalui paparan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta dan juga Ibu Vikaris, kita bersama-sama telah mendengar bahwa kedatangan Tuhan Yesus melalui kelahirannya yang kita peringati dalam Natal ternyata dilatar belakangi dengan suatu pengharapan panjang akan suatu kepastian yang penting menyangkut kehidupan kekal dan masa depan manusia, yaitu bebas dari kebinasaan karena penebusan dosa oleh Tuhan Yesus yang lahir. Itulah sebabnya orang Kristen dalam memperingati Natal tidak boleh kehilangan sukacita. Dalam keadaan apapun termasuk saat pandemi saat ini, Natal harus menjadi dasar sukacita kita. Sukacita yang datang bukan karena ada pesta yang mewah, melainkan karena kita beroleh jaminan hidup kekal. Mungkin untuk menutup perbincangan kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta dan juga Ibu Vikaris ingin menyampaikan pesan-pesan bagi jemaat. Dan nanti Pak Pendeta kiranya berkenan sekaligus menutup dengan doa. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Sinta. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang beda dan juga lain ya ketika kita merayakan malam Natal tidak dengan ibadah. Ya. Tapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak dan juga oleh saya tadi mengingatkan kita bahwa malam Natal ataupun sekaligus Natalnya sekalipun bukanlah ajang kita untuk hanya melakukan pesta yang mewah dan megah, tapi bagaimana ini menjadi momen yang baik untuk kita bersama-sama merenungkan kembali bahwa ternyata kelahiran Yesus Kristus sekalipun tidak dirayakan dengan sebuah kemegahan, tidak sekalipun dirayakan dengan sebuah pesta yang meriah, akan tetap memberikan kebahagiaan dan kesukacitaan.
Karena apa? Karena Yesus Kristus lahir untuk kita dan Dia memberikan sebuah terang yang ada, yaitu kepastian akan seluruh kehidupan manusia di masa yang akan datang, yaitu manusia yang diberikan keterbebasan dari segala dosa-dosa yang membelenggu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nikmatilah malam Natal pada saat ini dengan suasana yang mungkin berbeda, tapi juga dengan permaknaan yang lebih sungguh dan kesyahduan kita benar-benar memaknai kelahiran Yesus. Maka saya yakin dan kita juga pasti percaya bahwa kesukacitaan, kebahagiaan, kegembiraan Natal akan kelahiran Yesus Kristus tidak akan pernah sirna, karena kita betul-betul menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu kali ya, Ibu Sinta, boleh dilanjut Pak, kira-kira ada pesannya. Ya, terima kasih Ibu Estetika. Ya, sebagai pesan terakhir dari saya, seperti pertanyaan di awal, Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di kediaman masing-masing, dengan memperingati Natal hari ini, apa yang mau kita ingat? Apakah kita hanya terpaku kepada Yesus yang lahir? Yesus yang lahir sudah terjadi 2021 tahun yang lalu. Itu memang sejarah yang tidak boleh dilupakan. Tapi yang lebih penting bagi kita adalah melihat apa yang akan kita hadapi ke depan. Makna kedatangan Yesus bukan pada saat kelahirannya. Justru makna kedatangan Yesus adalah untuk masa depan kita. Masa depan yang memberi harapan, masa depan yang memberi kepastian. Yaitu keselamatan manusia dari dosa yang bisa mengakibatkan kebinasaan. Dengan kedatangan Yesus kita ditebus dari dosa, diselamatkan. Karenanya kita memiliki pengharapan. Karena itu sekali lagi pengharapan Natal tidak terletak pada apa yang datang dari luar, pesta, keadaan aman, keadaan bebas. Sukacita Natal walaupun di masa pandemi seperti ini harus tetap kita miliki. Karena di dalam hidup kita, di tengah segala keberadaan kita, kita tetap memiliki kepastian akan masa depan kita. Itu saya kira pesan terakhir dari perenungan malam Natal saat ini dari saya. Dan seperti yang Bu Sinta harapkan tadi, saya akan sekaligus menutup dengan doa ya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di kediaman masing-masing, kita satukan hati di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di malam yang penuh makna ini, ketika kami esok akan merayakan Natal, sekalipun kami tidak bisa berkumpul selaku jemaat Tuhan di ruangan gereja, tapi kami tetap dapat disatukan melalui komunikasi secara virtual. Sekalipun saat ini kami tidak bisa berpesta, bergembira, sebagaimana yang pernah kami alami sebelum-sebelum ini. Kami tidak ingin kehilangan sukacita, dan kami tidak harus kehilangan sukacita. Karena betapapun kehidupan membatasi diri kami. Tapi apa yang membatasi di dunia ini tidak dapat mengurung dan membatasi kebebasan dan sukacita kami. Karena ada pengharapan, karena ada kepastian untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus telah datang ke dunia, yang kedatangannya selain telah membawa perubahan masa depan kami, juga memberi harapan dan kepastian bagi kami. Biarlah keyakinan kami yang seperti itu akan terus memperteguh langkah-langkah kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi segenap jemaat Tuhan di GKP Cimahi khususnya, dan umumnya bagi umat Tuhan di muka bumi ini. Biarlah di dalam menjalani malam Natal yang penuh makna ini,
Tuhan, gereja Tuhan tetap memiliki semangat. Gereja Tuhan tetap membawa harapan. Gereja Tuhan menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunianya. Keluarga-keluarga jemaat oleh Tuhan selalu dilindungi, dijauhkan dari berbagai sakit dan penyakit. Keluarga-keluarga jemaat dicukupkan oleh Tuhan, sehingga dengan apa yang ada, kami tetap dapat menikmati kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya jemaat Tuhan oleh Tuhan sendiri dianugerahi sukacita dan kebahagiaan sejati, agar kami sungguh-sungguh tidak hanyut dan tenggelam dalam keadaan yang datang dari luar, tetapi kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang terdalam. Pada saat ini perkenankan sebelum kami mengakhiri perenungan kami membawa keprihatinan dunia, di mana saat ini umat manusia sebagian besar harus bergelut dengan COVID-19. Pandemi yang sudah hampir 2 tahun masih terus menunjukkan eksistensinya. Tapi kami juga ya Tuhan bersyukur, karena walaupun hidup kami berada dalam ancaman dan pergumulan, Tuhan tetap memberi jalan kepada umat manusia. Biarlah segala usaha baik yang dilakukan oleh pribadi-pribadi, oleh pemerintah, dan oleh siapapun untuk mengatasi pandemi COVID-19, Tuhan berkati, agar pada waktunya kami boleh mengakhiri situasi menegangkan karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang di malam Natal ini sedang mengalami keterpurukan karena penyakit, keterpurukan karena ekonomi, keterpurukan karena berbagai hal yang menyesakan kehidupan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir menopang, Tuhan hadir memberi semangat baru, dan Tuhan terus menuntun untuk saudara-saudara kami ini pun tetap bisa melangkah lebih jauh. Terima kasih untuk persekutuan secara virtual malam ini. Kami percaya ini terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena keinginan Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyempurnakan kehidupan kami. Persiapkan setiap hati, agar ketika memasuki Natal esok, hati kami sungguh menjadi palungan yang kudus, yang siap menerima Yesus bertahta di dalam hati kami. Akhirnya, ingin kami bawa seru doa baik yang terucap maupun tersimpan dalam lubuk hati ke hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga telah menyatukan kami dalam satu doa sempurna. Dan ingin kami ucapkan saat ini, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perbincangan kita di malam menjelang Natal. Dengan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya bersama Bapak Pendeta dan juga Ibu Vikaris, mewakili seluruh rekan Penatua, mengucapkan selamat menyongsong peringatan Natal tahun 2021.
Semoga kita semua tetap sehat dan bersukacita. Terima kasih, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.